Baik, sekarang kita akan membahas tentang pengukuran kuat arus dan beda potensial. Nah, untuk mengukur kuat arus, kita itu menggunakan ampere meter. Nah, ampere meter di sini itu dipasang seri dengan elemen listrik yang akan diukur kuat arusnya. Sedangkan untuk mengukur beda potensial atau tegangan itu menggunakan voltmeter. Caranya yaitu dengan dipasang paralel dengan elemen listrik yang akan diukur beda potensialnya. Nah, untuk ampere meter dan voltmeter itu ada yang analog dan ada yang digital. Kalau digital kan langsung muncul angkanya. Sedangkan untuk yang analog itu ditunjukkan oleh jarumnya untuk hasilnya. Nah, cara membacanya seperti ini. Untuk hasil pengukuran nanti adalah skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimumnya kali batas ukur. Contohnya ada di gambar ini ya. Di sini kita lihat jarum merah ini menunjukkan angka antara 60 dan 80. Berarti skala yang ditunjuk adalah 70. Sedangkan skala maksimumnya yang sebelah sini. Yang paling akhir ini adalah 100. Berarti per 100 dikalikan batas ukurnya. Berapakah batas ukurnya? Kita lihat. Batas ukurnya di sini kabelnya ini dihubungkan antara 0 sampai 5 ampere. Berarti batas ukurnya adalah 5 ampere. Langsung saja dihitung 70 kali 5 itu adalah 350. Dibagi 100 adalah 3,5 ampere. Seperti itu. Sedangkan untuk hukum Ohm, untuk hukum M ini dirumuskan dengan R sama dengan V per I. Apa itu R? R adalah hambatan. Satuannya adalah ohm, lambangnya seperti ini. Sedangkan V itu adalah tegangan atau beda potensial. Dengan satuannya adalah volt atau disingkat V besar. Dan I ini adalah kuat arus atau di sini satuannya ampere. Nah, dari perumusan ini kita tahu bahwa apabila R atau hambatannya itu tetap, maka dia akan sebanding dengan tegangan dan dia akan berbanding terbalik dengan kuat arus. Untuk soalnya nanti akan saya berikan. Sedangkan di sini hambatan itu dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama, dia dipengaruhi oleh hambatan jenis penghantar. Maksudnya untuk tiap-tiap penghantar atau untuk penghantar yang berbeda, maka hambatannya juga berbeda. Dia sebanding dengan hambatan jenis penghantar. Jadi misalkan kawatnya dari tembaga, nikel, nanti itu hambatannya juga berbeda. Terus selain sebanding dengan hambatan jenis, dia juga berbanding sebanding dengan panjang penghantar atau L. Misalkan kawat 5 meter dengan 10 meter, nanti hambatannya juga berbeda. Semakin panjang penghantarnya, maka hambatannya ini juga akan semakin besar karena dia sebanding dengan L. Nah, di sini dia berbanding terbalik dengan luas penampang. Luas penampang dari kawat nanti bentuknya lingkaran. Jadi, luas penampang nanti dipengaruhi oleh jari-jari dan diameter dari kawatnya. A itu bisa dirumuskan PR kuadrat atau 1/4 PD kuadrat. Untuk soalnya seperti ini. Nah, ini untuk contoh soalnya. Yang pertama, ketika arus listrik sebesar 2 ampere mengalir pada ujung-ujung sebuah resistor, timbul beda potensial sebesar 6 volt. Berapakah beda potensial pada resistor tersebut ketika dialiri arus listrik sebesar 8 ampere? Nah, di sini kan berarti ada 2 arus dan ada 1 tegangan. Terus yang ditanyakan itu tegangan keduanya berapa? Nah, di sini diketahui awalnya atau I1-nya itu 2 ampere. V1-nya awalnya itu 6 volt. Nah, terus I2-nya atau arusnya diganti 8 ampere, yang ditanyakan beda potensial jadi berapa? Nah, kita bisa menggunakan hukum Ohm tadi. Nah, di sini kan R-nya tidak disebutkan, atau berarti resistor yang digunakan itu tetap. R-nya ini tetap. R sama dengan V per I. Kalau R-nya tetap, berarti kita bisa membandingkan ini, V dan I-nya. V1 per I1 itu sama dengan V2 per I2. Jadi kalau mencari V2 tinggal dikali silang. V1 kali I2 dibagi dengan I1. Dimasukkan angkanya, V1-nya 6, I2-nya tadi berapa? 8, dan I1-nya 2. 6 kali 8, 48, dibagi 2 hasilnya 24 volt.
Lanjut, soal nomor 2. Sepotong kawat memiliki hambatan 12 ohm. Hitunglah hambatan kawat jika panjang dan diameternya diperbesar menjadi 2 kali semula. Nah, di sini yang diketahui itu ada hambatan 12 ohm. Terus ditanyakan lagi hambatan apabila panjang dan diameternya itu diubah. Berarti di sini ada R1, yang ditanyakan adalah R2. R1-nya 12 ohm, R2-nya itu dengan ketentuan bagaimana? Panjang dan diameter diperbesar 2 kali. Berarti L2 itu 2 kali L1, D2-nya juga 2 kali D1. Nah, di sini yang diubah hanya panjang dan diameter, sedangkan yang lainnya tetap. Nah, dari perumusan tadi yang R sama dengan rho L per A, kita bisa mengganti A-nya, karena di sini diketahui diameter, kita bisa mengganti A-nya itu menjadi 1/4 pi D kuadrat. Karena maksudnya rho di sini tadi tetap ya, jadi rho-nya tidak usah diikutkan. 1/4 pi-nya kan juga sama, nanti bisa dicoret. Atau langsung saja, R itu karena yang diketahui L dan D, dari persamaan ini kita bisa tahu bahwa R itu sebanding dengan L dan berbanding terbalik dengan D kuadrat. L-nya kan di atas, berarti dia sebanding. D-nya, D kuadratnya di bawah, berarti dia berbanding terbalik. Terus kita tuliskan R1 per R2, karena tadi sebanding dengan L, kalau di sini 1, di sini 2, L-nya juga sama, L1 per L2. Sedangkan D-nya ini, karena dia kan di bawah, berarti berbanding terbalik. Jadi, ini D2 per D1, jangan lupa ada kuadratnya. Kemudian langsung saja dimasukkan angka-angkanya tadi, R1-nya 12, R2-nya kita cari, terus di sini ada L1 per L2, L2-nya diganti 2L1. Terus D2-nya di sini diganti 2D1. Yang sama boleh dicoret. Ini ada L1, L1 coret-coret. D1, D1 coret-coret. Hasilnya 12 per R2 sama dengan ini 1 per 2 dikali 2 kuadrat itu adalah 4. Kemudian 4 bisa dicoret dengan 2 atau 4 kali setengah itu hasilnya 2. 12 per R2 sama dengan 2, berarti R2 itu adalah 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6 ohm. Sudah ya.